keluarga orang, tetangga orang, masyarakat orang, seluruh muslimin muslimat di mana wae berada, dengan kemuliaan bulan Rajab, bulan yang mulia. Semoga Allah angkat musibah dari segenap kaum muslimin, yang terutama yang sedang mendapatkan musibah, ditindas, dizolimin oleh banyak di beberapa tempat, Palestina, di India yang dijahatin tuh ya, dizolimin, ditekan, dizolimin sama pemerintahan sana, sama penduduk sana, orang-orang Uighur, muslim Uighur semuanya. Semoga Allah jaga mereka, Allah kuatkan iman dan takwa mereka. Mohon pupus sadayana pupus dina husnul khotimah. Alhamdulillah ya, masuk kita sekarang ke 10 hari kedua daripada bulan mulia, bulan Allah Ta'ala, bulan untuk istighfar, bulan Rajab al-Asab. Bulan Rajab al-Asab, bulan yang diturunkan di situ, dituangkan di situ berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Terutama Allah akan memberikan taubat bagi siapapun yang meminta taubat sama Allah, yang mau rujuk, mau kembali sama Allah, mau damai sama Allah, Allah akan terima damainya, taubatnya. Yang mau minta ampun, Allah akan terima ampunnya. Maka pergunakanlah bulan Rajab ini sebaik-baiknya. Di 10 hari kedua ini kita dianjurkan, ada zikir yang dianjurkan oleh sebagian asraf, mun kamarima subhanallahil hayyil qayyum, aina subhanallahil ahadis somad, 100 wangsulan unggal dinten 100 kali setiap hari subhanallahil ahadis somad. Ntar di ujung pengajian kita baca bareng-bareng berjamaahnya. Tadi pagi-pagi tos ngaos itu ya cacan Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 wangsulan. Ya, kira-kira takut kalau lupa ya habis aja habis sholat subuh langsung ya. Memang nggak diharusin habis sholat subuh, tapi sebagian para ulama nganjurin habis subuh langsung. Kenapa? Biar nggak lupa ya. Pagi kapan aja, pokoknya pagi sama sore Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Singwe Allah Subhanahu wa taala nampi taubat sareng istighfar orang sadayana, dijantankeun orang hamba-hambana nu caket ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dekatnya kita sama Allah Subhanahu wa taala, dekatlah kita dengan kebahagiaan, dekatlah kita dengan kebaikan, dekatlah kita dengan kesuksesan dunia dan akhirat. Enggak ada kebahagiaan baik itu dunia ataupun akhirat melainkan dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak dekat, kalau kita enggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada keberuntungan. Sekalipun segala hal dekat sama kita. Kalau kita jauh sama Allah enggak ada kebaikan. Sekalipun segala hal dekat dengan kita. Maka mesti jadi perhatian, fokus kita nomor 1 adalah bagaimana kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintah Allah, jauhin segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ayeuna orang lajengkeun pangaosan orang dina kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Habibil Imam Syekhuna wa Ustadzuna Al-Habibil Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faqala musannifu wa minal mustahabbi salatu tasbih wa hiya arba'u rakaat. Lalu sekarang Habib Haddad kemarin kan sudah bahas salat sunnah, udah 2, salat sunnah witir dan salat sunnah naon kamari, salat sunnah duha. Nah sekarang Habib Haddad mau bahas salat sunnah yang selanjutnya, yaitu salat sunnah tasbih. Salat sunnah tasbih sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat sahabat Nabi, sepupu Nabi, yang seorang yang menjadi tokoh sahabat, ulamanya sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abbas bin Abdul Muthalib, ayahandanya, ya Abbas, amahu ala utika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika
asyra hisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu asyra hisalin antusalliya arba'a rakaat. Nah, ila akhiril hadis ya. Sahabat yang meriwayatkan bahwa ayahandanya pernah Rasulullah SAW pernah bilang sama ayahnya, yaitu sahabat Abbas yang disebut As'adus Sohra, singa padang pasir, salah satu orang besar di sahabat Nabi, kayak Sayyidina Umar. Beliau ini pembela Rasulullah yang masuk Islam di masa-masa awal, masih periode Mekah, orang yang melindungi Rasulullah ketika Rasulullah di Mekah. Orang jagoannya tuh ya, jagoannya ada dua, ada Sayyidina Umar sama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya beliau sendiri ya. Nah, jadi Rasulullah karena ini orang sayangan, Rasulullah ngasih satu wasiat, tentu pasti wasiat yang istimewa. Apa wasiatnya Rasulullah pada sahabat Abbas? Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku beri, maukah engkau aku kasih sesuatu, maukah engkau ku beri hadiah, maukah engkau aku ajari 10 sifat jika engkau melakukannya Allah akan mengampuni dosamu yang awal dan yang akhir, yang lama juga yang baru, dosa yang tidak disengaja juga dosa yang disengaja, dosa yang kecil pun dosa yang besar, dosa yang rahasia juga dosa yang terang-terangan, dosa yang tersembunyi. 10 macam dosa 10 macam dosa itu diampuni semua sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau salat, yaitu dengan engkau salat 4 rakaat pada setiap rakaat engkau baca surat Al-Fatihah, lalu 1 rakaat 1 surat Al-Quran. Ntar bakal disebutin kaifiahnya yang disebutin hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Huzaimah, dan banyak lagi para ulama lainnya, sehingga hadis ini, amalan ini merupakan amalan yang dasarnya kuat dasarnya dari hadis yang jelas riwayatnya dari para ulama tersebut, dari pamannya Nabi SAW. Nah, ini jadi landasan pengamalan sholat sunnah tasbih. Nah, Habib Haddad mau bahas ini sholat sunnah tasbih disebut sholat tasbih alhamdulillah ibu-ibu kita berjamaah sudah alhamdulillah udah berapa kali yang ngamalin ini berjamaah. Alangkah baiknya ini bisa diamalkan secara rutin, diulang lagi nggak apa-apa, mungkin materinya udah pernah disebutin tapi nggak ada salahnya diulang-ulang biar nggak lupa. Biasanya orang kalau ilmunya mah udah tahu tapi ngamalinnya sering kali lupa, makanya sering kali harus diingat-ingat lagi, diemut-emut dainya tahilaf gitunya. Ulah 1 tahun sekali upayakan kalau bisa, kata Rasulullah, jangan tinggalin. Kalau bisa setiap hari, nggak bisa setiap hari, seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali, nggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Rasulullah sampai nekenin begitu, sampai ulah teuing katanya. Tapi ya masa iya sih kita ambil yang, kalau amalan ngambilin yang ujung-ujung aja, nggak usah seumur hidup sekali atau setahun sekali, jangan ya. Upayakan kita bisa, kalau dulu kemarin mungkin setahun sekali, setahun 2 kali, sekarang mah pengen nambahan anu biasa nama sakitu setahun sekali atau napi setahun 2 kali. Malam itu ya malam Idul Adha malam Idul Fitri malam Idul Fitri biasa kita berjamaah habis beres witir habis tarawih beres semua di malam terakhir, malam menjelang malam lebarannya biar nggak terlalu panjang, tapi bisa diamalkan. Kalau bisa tiap malam Jumat, alhamdulillah saya pisan insyaallah nggak lama yaitu wa minal mustahabbi sholatu tasbih wa hiya 4 rakaat. Lalu di antara sholat sunnah adalah sholat sunnah tasbih wa hiya 4 rakaat, dan sholat tasbih ini jumlahnya 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat wa qad waradatil ahbaru bi fadliha, di mana telah datang kabar-kabar hadis Nabi, perkataan para sahabat Nabi pun para ulama tabi'in sama tabi'in wa anna tentang fadilahnya yang begitu istimewa tadi yang disebutin dosanya di antaranya juga fadilah sholat sunnah tasbih itu
mujarab untuk kita kalau kita lagi ada hajat, mun nuju aya hajat ibu ya, aya kepentingan keperluan sok salat sunnah aja, ulah datang ke dukun jangan datang ke dukun, jangan melakukan hal-hal yang kira-kira nggak tepat. Yang tepat itu kita kembali pada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna urang nyata ngalaksanakeun salat sunnah tasbih selain salat sunnah hajatnya. Salat sunnah hajat buat hajat-hajat, salat sunnah tasbih juga sama. Salat sunnah tasbih untuk hajat-hajat. Kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada kehimpit satu masalah macam-macam, salat sunnah tasbih. Insyaallah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala Allah akan uraikan masalah kita, Allah akan kabulkan, akan capaikan apa yang menjadi cita-cita dan hajat kita. Wa anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar. Dan sesungguhnya barang siapa yang melaksanakan salat sunnah tasbih, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang. Nah, maksudnya dosa-dosa kecil, dosa besar tetap perlu memerlukan taubatan nasuha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li ammihil Abbas, pada pamannya Abbas radhiyallahu anhu, hina allamahu iyaha, saat beliau ngajarin pamannya tadi, sahabatnya tadi salat sunnah tasbih ini. Ini nunjukin Rasulullah ngajarin pamannya. Jadi nggak ada gengsi-gengsi, walaupun orang yang ngajarin itu bisa jadi lebih muda ya. La haya afil ilmi. Ada dua orang yang nggak bakal dapat ilmu kata Rasulullah. Siapa? Al mutakabbir wal mustahi. Pertama orang yang sombong, wah eta mah budak keneh. Kunaon orang ngajar ngaji ka ngora keneh. Enggak ada. Ini pamannya Rasulullah ngasih contoh sama kita ya. Bahwa belajar itu enggak kenal usia, enggak kenal apa aja ya. Walaupun itu ponakannya ya. Ini Rasulullah ponakannya sahabat Abbas ya. Tapi ini seorang rasul, seorang nabi, orang yang jelas ya. Wajib diikutin ya. Harus didengarkan nasihat petuahnya, ilmunya semua ya. Enggak segan-segan, enggak ada sombong-sombong, enggak ada malu-malu ya. Siap sedia ya. Dengar, bahkan mencari, bahkan mengharapkan ya, petuah ya, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haya'a ya, tidak ada rasa malu yang dibutuhkan fil ilm, dalam menuntut ilmu. Enggak ada butuh ya. Kalau ilmu malu itu memang bagus ya. Tapi malu dalam menuntut ilmu itu tidak bagus. Malu dalam ibadah tidak bagus. Malu dalam hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bagus. Malu enggak pakai jilbab, malu kunaon teu nganggo jilbab, isin kumaha sih. Justru mestinya kita malu kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Ada malu yang baik, ada malu yang tidak baik. Malu yang baik, malu yang bawa kita patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Makin orang cakat ka Gusti Allah, makin orang patuh ka Gusti Allah, eta malu anu disebut al haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman ya. Malu yang itu malu yang bawa kita makin iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tak itunya. Nah, jantan ini Rasulullah bilang sama pamannya sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, salliha fi kulli yaum. Salatlah engkau wahai pamanku dengan salat sunnah tasbih ini setiap hari kalau bisa mah. Au fi kulli jumu'atin, atau kalau enggak bisa tiap hari mah ya tiap Jumat lah. Ya, seminggu sekali berarti. Au fi kulli syahrin, atau kalau enggak bisa tiap Jumat seminggu sekali setiap bulan. Au fil umri marratan, atau seumur hidup minimal satu kali. Al hadis ya. Saking pentingnya salat sunnah tasbih, Rasulullah sampai kasih beberapa opsi tadi. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercucuh pada mereka semua, wa hadhihi salat mujarrabatun liqada'il hawaijil muhimmah. Nah, ini disebutin tadi. Salat sunnah tasbih itu mujarrab untuk menunaikan hajat-hajat yang penting. Kita punya hajat-hajat penting. Naon hajat ibu-ibu kinten-kinten, misalkan mau ngawinin anaknya kumahanya, ini udah usianya cukup belum juga nikah ya. Misalkan gimana caranya ya biar cepat dapat jodohnya ya.
sok we sholat sunnah tasbih insyaallah ya. Allah kasih jalan keluarnya dan lain sebagainya, apa aja ya. Kira-kira hajat-hajat kita yang penting ya. Nah, itu insyaallah kata ulama ya, mujarrab agar kita disampaikan kepada hajat-hajat kita. Wa qala ba'duhum, berkata juga sebagian ulama, iza sulliyat lailan kana alladhi yanbaghi an tusalla bitaharrumaini wa tashahhudaini wa taslimataini rak'ataini ba'da rak'ataini. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah tasbih tadi pada malam hari, maka yang sebaiknya kita melaksanakan sholat tersebut 2 kali ihram, 2 kali takbiratul ihram, alias 2 sholat 2 rakaat. Berarti 2 ihram berarti 2 kali sholat gitunya. 2 kali takbiratul ihram, 2 kali tasyahud, dan 2 kali salam, alias 2 kali sholatnya. Rak'atain ba'da rak'atain, itu 2 rakaat setelah 2 rakaat. Jadi kalau malam-malam dilaksanakan 2-2 ya. Rasulullah menyebutkan sholatul lail masna. Sholat malam itu dilakukan 2 kali 2 gitu ya. Wa in shallaita naharon ya. Namun kalau kau laksanakan sholat tersebut pada siang hari, kayak sekarang nih, bade ayeuna waktu duha siang ilhawai, asal jangan waktu haram ya. Nah, fa bitaharrumin wahidin, maka dilaksanakan dengan sekali takbiratul ihram, alias 4 rakaat langsung, wa tasyahudin wahid, 4 rakaat jumlatan wahidah. Nah gitu. Jadi bisa 4 rakaat langsung, berarti cuman bukan 2 tasyahud ya, bukan kayak zuhur, asar, isya ya. Kalau 4 rakaat sholat sunnah tasbih bukan kayak sholat fardu. Untuk membedakan mana sholat fardu, mana sholat sunnah. Jantan tasyahud nama hiji we. Sholat sunnah tasbih kalau dilaksanakan sehari 4 rakaat, yang ambil pendapat ulama ini berarti laksanakannya ya apa? 4 rakaat, satu takbiratul ihram, 1 salam, 1 tasyahud ya. Tasyahudnya nggak ada tasyahud awal, tasyahud akhir, cuma tasyahud akhir doang ya. Hartos ibu. Nah gitu. Tapi ada sebagian ulama katanya walaupun siang juga tetap 2-2 gitu ya. Ini sebagian ulama bilang 4 rakaat, 1 takbiratul ihram, 1 tasyahud, 1 salam, alias 4 rakaat langsung. Walaha, dan untuk sholat sunnah tasbih ini kaifiyatan, ada 2 kaifiyat, ada 2 cara pelaksanaannya. Yang pertama begini, antuhrima summa taqra'a du'aul iftitah. Pertama kita takbiratul ihram, habis takbiratul ihram baca doa iftitah ya. Allahu akbar kabira dan seterusnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu summa taqulu, kemudian kau katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyra marrat. Berapa kali? 15 kali. Jadi sebelum Fatihah tuh ya, 1 acan Fatihah. Ini riwayat sahabat Ibnu Mas'ud. Cara pertama ini riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bilang gitu. Habis doa iftitah baca al-baqiyatus sholihat tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 15 kali. Summa taqra'ul Fatihah, kemudian kita baca Fatihah wa suratun ba'daha. Habis Fatihah biasa baca surat setelahnya. Nah, summa taquluha asyran. Kemudian baca lagi yang tadi 10 kali. Berapa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali. Kalau tadi 15 ini 10. Jadi udah berapa tuh? 25. Anu hiji 1 acan Fatihah. Anu hiji deui 1 acan ruku, saparantos baca suratnya. Habis baca surat sebelum ruku baca itu Jadi jumlahnya ada 25. Summa tarka'u, kemudian kau ruku, fataquluha asyran. Lalu baca lagi itu 10 kali. Berarti berapa udah? 35-nya, 35. Summa tarfa'u, kemudian naik, fataquluha asyran. Lalu baca lagi tadi 10 di saat i'tidal ya. I'tidalnya 10. Summa tasjudu fataquluha asyran. Kemudian sujud baca lagi itu 10. Summa tarfa'u minas sujud
Fataquluha asyran. Kemudian duduk di antara dua sujud, bangun dari sujud pertama, duduk di antara sujud, baca 10. Summa tasjudu fataquluha asyran. Kemudian sujud lagi di sujud kedua, baca lagi 10. Summa taqumu saniyah fataquluha qabla qira'ah 15. Kemudian berdiri lagi di berdiri kedua, baca itu sebelum baca Fatihah 15 kali. Sama aja kayak itu. Berarti jumlahnya berapa tadi? Sebelum Fatihah 15, sebelum ruku 10, waktu ruku 10 berarti 35, ketika i'tidal 10 berarti 45, sujud pertama 10 berarti 5, duduk di antara dua sujud 10 berarti 5, sujud kedua tambah 10 jadi 75 tiap rakaat. 75 kali 4 menjadi 300 tasbih. Karena banyaknya tasbih maka disebut salat sunnah tasbih. Kusabab seueurna tasbihna tadi. Ya. Kalau mau ditambahin sama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, enggak. Kan panjangnya lumayannya. Eta mah kira-kira semangat tambah boleh. Mau yang penting singkat bisa diistiqomahan mah enggak. Ya, memang yang paling penting kita bisa istiqomahnya. Jangan banyak-banyak nggak bisa istiqomah. Kira-kira tekiat mah tos we nu singkatna heula we nya kitu nya. Wa ala hadzal sabil ila akhir shalah. Nah, gini salatnya sampai akhir salat. Jadi 75 rakaat di setiap rakaatnya. 75 tasbih di setiap rakaatnya. Kalau ada yang lupa dina ruku tadi lupa, tos we di talangan di saparantosna. Misalkan di ruku tadi kan 10 ya. Di ruku lupa tasbih biasa doang. Habis tasbih biasa, tasbih ruku biasa, langsung i'tidal. Wah, berarti tadi aya utang 10-nya. Dibayar utangnya waktu i'tidal. Berarti i'tidal mestinya 10 sama utang ruku 10 jadi 20. Anggap gitu. Ternyata di i'tidal juga lupa, berarti utangnya nambih jadi 20. Sujud pertama aja jadi. Mestinya sujud pertama tadi baca 10, berarti ditambah lagi ada 20 utang. Berarti di sujud pertama baca 30 tasbih. Gitu saterasna we. Pokoknya dalam 4 rakaat itu intinya kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali. Makanya disebut salat sunnah tasbih. Itu cara pertama dari riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wal kaifiyatus saniyah, lalu cara kedua mislul awal, seperti pertama mislul ula, ghayra annaka la tasbihu baina taharrumi wal qiraah. Hanya saja bedanya kita tidak baca tasbih antara takbiratul ihram sama Fatihah. Kalau tadi kan sebelum Fatihah baca tasbih ya 15-nya. Kalau ini mah enggak, cara kedua bal ba'daha, akan tapi dibacanya setelahnya, setelah baca Fatihah. Tusabbihu 15. Kau baca tasbih sebanyak 15 kali. Janten saparantos ngaos surat Al-Fatihah 15 wangsulan tah ya. Waladdallin amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali sebelum baca surat, setelah surat Fatihah. Ini cara yang kedua adalah cara yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Abbas, paman sepupunya Nabi tadi yang meriwayatkan hadis yang tadi. Ini riwayat yang paling kuat dibandingkan riwayat yang pertama. Summa tarka, kemudian ruku fataquluha asyran, lalu baca tasbih tadi 10. Berarti berapa tuh udah? 15 waktu berdiri, waktu ruku 10 lagi jadi 25. Wa ala zalika siyaq fil arkan. Atas urutan itu semua dalam rukun. Asyran 10 pokoknya. Berarti kan kalau ini ada tekornya ya. Kalau yang tadi kan di berdiri ada 25 ya. Ya. Ibu-ibu, Barat tadi kan waktu berdiri ada berapa? 25. Nah, ini kan yang riwayat kedua berdirinya cuma 15 ya. Nah, berarti ada tekor berapa? 10. Nah, 10 itu di mana? Wa tabqa asyran, lalu sisa 10 tadi fataquluha ba'da raf'i minas sujudi sani.
Maka dibacanya setelah bangun dari sujud kedua, imma qoblal qiyam wa imma ba'dahu wa qoblal qiraah. Boleh dibaca 10 kurangnya tadi waktu duduk istirahat sebelum berdiri ya. Habis sujud kedua kita duduk sebentar, disebut duduk istirahat. Duduknya sama kayak duduk di antara dua sujud, modelnya gitu. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebelum berdiri. Boleh di situ tuh. Habis duduk itu baru baca takbir Allahu akbar. Jadi Allahu akbarnya satu kali aja. Sebab Allahu akbar takbir perpindahan itu disyariatkan cuma sekali. Jadi waktu duduk di antara sujud kedua mau duduk istirahat nggak usah dulu baca takbir ya. Nah, dari duduk istirahat baca tasbih 10. Nah, mau berdirinya baru baca takbir Allahu akbar, takbir perpindahan. Nah, itu boleh di situ baca takbirnya, baca tasbihnya, baca tasbih di duduk istirahat. Atau boleh juga langsung bangun aja dari sujud, sebelum baca Fatihah baca dulu tasbih 10 kali. Jantan tadi banyak rakaat pertama teh 65 ibu-ibu hartos teh. Jantan rakaat kedua na 8 baratah 65 tambah 10 75. Entar di sujud di tasyahud akhir ya. Di tasyahud akhir dibaca sebelum salam tasbih berapa tadi? 10. Jadi berarti paling banyak di rakaat kedua kalau 2 rakaat ya. Berarti rakaat pertama 65, rakaat kedua 70 85. Kartos ya ibu. Jadi 2 rakaatnya 85 nya gitu ya. Lain 85 tuh. Ya 85 tambah 70 65 berarti 90 150 tetap ya 2 rakaat 150 tasbih. Kartos ya ibu. Terus salah lapar benernya, udah kurang konsentrasi kali ya. Jadi rakaat pertama 65, rakaat kedua 85 kalau ambil tasbihnya setelah berdiri. Kalau kita mah ngamalin yang biasa kan waktu Ramadan mah ya, diduduk istirahat 10-nya ya. Jadi ada 2 pilihan ya. Wa fi kulli rakaatin khamsun faham ya. Qabla qiraah paham. Wa fi kulli rakaatin khamsun wa sab'una tasbihah. Maka pada setiap rakaat 75 tasbih wal jumlah salasmi'ah fi arba'in rakaat. Maka jumlahnya totalnya semuanya 300 tasbih dalam 4 rakaat. Qala ulama, berkata para ulama, wa ya'ti bi azkarir ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi qabla tasbihati. Nah, tetap kita membaca zikir-zikir ruku, tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, enggak ditinggalin. Wal i'tidal juga doa i'tidalnya rabbana lakal hamdu pendeknya ya. Kalau panjangnya ada ya. Was sujudi, dan tasbih sujud apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya. Pendeknya 3 kali ya. Wal julus qabla tasbihat, dan duduk-duduk sebelum tasbih tadi ya. Duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, setelah zikir-zikir di setiap gerakan sholat itu sudah dikerjakan, barulah tasbih yang kita baca tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa man nasiya tasbihat aw ba'daha fi ruknin atabiha fil ladzi ba'dahu. Lalu barang siapa yang lupa baca tasbih tadi, yang tadi disebutin ya, lupa baca tasbih di salah satu tempat, maka dia tambalin tasbih tersebut di gerakan yang selanjutnya. Qultu wayan bagi lil mutanassiki an la yada'a hadhihi shalat fi kulli usbu'in aw fi kulli syahrin wa dzalika aqalluhu wallahu a'lam. Lalu Al Habib Abdullah Al Haddad ya ngasih ulasan akhir, ngasih petikan akhirnya dalam masalah bab tasbih ini. Sepantasnya bagi orang saya nama ya saur Habib Abdul Haddad, sayna bagusnya bagi orang yang mutanasik, orang yang udah mau tekun ibadah ya. Kita mau tekun ibadah dong, kalau nggak mau tekun ibadah gimana? Bagi orang yang mau tekun ibadah
mau nekunin ibadah jangan ninggalin sholat ini minimal seminggu sekali. Kalau nggak bisa juga ya paling nggak sebulan sekali lah. Ya, bagusnya seminggu sekali, minimalnya sebulan sekali saurah bil haddad. Kita tiasa tuh. Insya Allah. Wallahu a'lam tah itu. Wa minal mustahab bil mutaakkid. Lalu di antara perkara yang sunnah yang ditekankan ihya umma bainal isya'in, yaitu menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya bi sholatin wa huwal afdal. Dengan salat itu lebih utama. Itu yang paling utama, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Jadi antara maghrib dan isya jangan dipakai kegiatan selain kegiatan ibadah. Itu waktu yang dilipat gandakan pahalanya. Seueur pisan kacida seueurna pahalana. Kacida rugina mun urang ninggalkeun waktos-waktos eta. Nah, mengenai waktu antara maghrib dan isya, insyaallah pembahasannya kita akan bahas di waktu yang akan datang, di minggu yang akan datang, tentang bagaimana sih kita ngisi waktu antara maghrib dan isya, pakai apa, dipakai apa, kan lumayan tuh, kira-kira 45 menit, 50 menit ya, pakai apa, itu sayang disebutin barang siapa yang ngisi waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah melebihi waktu yang dia isi tadi. Waktunya memang cuma 50 menit, tapi pahalanya berlimpah, bukan untuk 50 menit, bertahun-tahun ini pahalanya. Waktu ma bainal isya'in kunuzun min kunudzir rahman. Kata ulama, waktu antara dua isya itu maksudnya antara maghrib dan subuh, antara maghrib dan isya adalah gudang-gudang hartanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dapat harta karun dari Allah. Maksudnya pahala-pahala, anugerah-anugerah yang banyak, jangan lewatkan waktu antara maghrib dan isya. Matak kapungkur mah aya sebatan kieu nya tos maghrib pamali keluar kitu nya. Tadi isi ku hal-hal yang lain ya. Aya ngaji, aya ngaos macam-macam ya. Nah, itu waktu maghrib dan isya waktu pusaka lah. Jadi habis subuh waktu pusaka, habis maghrib juga waktu pusaka buat ibadah. Kalau kita mau ngisi yang lain dengan urusan duniawi, urusan kerja, urusan usaha, urusan yang bukan ibadah, mangga. Tapi habis subuh sama habis maghrib usahakan sebisa mungkin jangan diisi kecuali dengan ibadah. Gitu. Nah, pembahasan tentang waktu antara maghrib dan isya kita akan bahas di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kita baca sekarang terakhir zikir 10 hari pertengahan dari bulan Rajab. Subhanallahil ahadis. Somad, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil ahadis somad. Subhanallahil ahadis somad. Subhanallahil ahadis somad. Subhanallahil ahadis samad. 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 Subhanallahil